Secara ringkas, teknik SRI adalah segala sesuatu tentang tanaman yang sehat. Jika ada suatu susunan akar yang besar dan sehat yang tumbuh di tanah subur dengan aerasi yang baik, maka tanaman padi akan berkembang dengan anakan yang lebih banyak yang tentunya lebih subur. Batang yang subur akan menghasilkan lebih banyak dan lebih besar butir-butir padi. Teknik SRI adalah tentang ide dasar bagaimana tanaman tumbuh dengan cara yang terbaik. Idenya bukan sebagian-sebagian, melainkan sesuatu yang bersama-sama, sehingga memberikan dampak saling berkaitan. Itu sebabnya para petani yang menggunakan teknik SRI dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa dengan hasil dari tanaman padi mereka. Kami juga harus mengingatkan Anda bahwa hasil awal akan kelihatan tidak baik. Mungkin Anda berpikir tanaman itu kelihatan lemah dan mutunya jelek. Akan tetapi, hal itu akan berubah. Inilah apa yang dialami salah seorang petani. Saya dulu sebelum ada metode SRI itu nanam sawah itu kurang berhasil. Sekarang semenjak ada program SRI, saya mencoba sedikit. Dari ukuran itu saya ada peningkatan yang bagus gitu, yang bisa berpenghasilan tinggi. Terus saya nyoba lagi 1/4 hektar, bisa dapat hasil 1 ton 800. Tapi sebelum memakai SRI cuman 1 ton 100. Sekarang ini saya mau mencoba mengajak kawan-kawan untuk memakai metode SRI supaya peningkatan hasil lebih bagus. Marilah kita ulangi lagi teknik-teknik tersebut. Pertama-tama, pilihlah benih yang paling baik dengan menaruhnya di dalam air garam. Benih yang baik akan tergelam karena lebih padat dan akan tumbuh lebih baik. Tambahkan kompos atau bokashi atau jenis kompos lainnya ke sawah untuk memberikan lebih banyak bahan organik. Hal ini akan menolong untuk memelihara struktur dan kesehatan tanah yang baik. Siapkan sawah dengan baik. Tanamlah benih yang masih sangat muda, sebaiknya 8-12 hari. Pindahkan bibit yang mudah ini dengan cepat dan hati-hati dari penyemaiannya ke sawah. Jagalah akar-akarnya agar tidak rusak. Tempatkan bibit sedemikian rupa di tanah supaya dengan cepat bisa bertumbuh. Tanam bibit dengan jarak paling sedikit 25 cm sebagai permulaan. Tanam bibit satu-satu per lubang. Bibit tunggal ini akan tumbuh lebih kuat. Jagalah persawahan diairi dengan baik dan hindarkan genangan air selama masa pertumbuhan hingga masa berbunga. Setelah itu, sawah dapat digenangi air sekedarnya, yaitu 1-2 cm, dan keringkan 10-15 hari sebelum panen untuk memberikan waktu bagi padi menjadi masak. Siangi sawah paling tidak 2 kali, baik dengan tangan atau lebih baik lagi dengan alat penyiangan mekanis. Beberapa dari Anda akan tertarik dengan apa yang Anda saksikan. Yang lain akan berpikir dulu. Di latar depan adalah tanaman yang tumbuh dengan teknik SRI. Yang lain di latar belakang adalah dengan cara tradisional. Inilah apa yang para petani katakan tentang bercocok tanam padi dengan teknik SRI. Dan inilah beberapa dari pertanyaan yang para petani tanyakan tentang teknik SRI. Yang pertama, belum tanam seri para bapak dan ibu sekalian. Kemarin 1 meter persegi hanya mendapat 7 on. Namun setelah kami mengikuti pola seri, yaitu dalam adra masuk ke kampung kami, pada saat ini 1 meter persegi mendapat 10 on per meter persegi. Jadi pada saat ini kami sangat bangga. Kami mendukung Anda untuk menghadiri setiap pertemuan tentang SRI yang dilaksanakan di daerah Anda
dan kami selalu mengundang untuk diskusi tentang teknik ini. Ahli penelitian padi, Anies Changgani, mempunyai sesuatu yang harus dikatakannya tentang SRI. SRI ini mengejutkan bagi petani, bahkan bagi sebagian teman-teman peneliti. Umumnya petani tidak percaya bahwa dengan menanam bibit muda yang tunggal itu kita akan mendapatkan hasil lebih baik, apalagi dengan penambahan bahan organik. Namun setelah mereka melihat hasilnya di lapangan, mereka terkejut. Wow, kok bisa demikian ya? Memang demikianlah. Sehingga saya pikir secara otomatis SRI ini akan berkembang di antara petani sendiri. Karena mereka melihat dan mencobakan dan mengetahui hasilnya. Jika Anda ingin menerapkan metode SRI untuk menanam padi, ada baiknya luangkan waktu, memperhatikan video ini lagi dan membuat catatan tertulis. Jika Anda kurang yakin, ada baiknya terapkan teknik ini pada sebagian saja sawah Anda. Dan lihatlah sendiri perbedaannya. Kami sangat menganjurkan adanya suatu masa eksperimen akan teknik-teknik yang berbeda untuk melihat manakah yang terbaik bagi Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin memperoleh hasil yang lebih baik waktu menanam benih dengan jarak 30 cm daripada jarak 25 cm. Cobalah semuanya dan lihatlah mana yang berhasil untuk lahan Anda. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, jika kami sanggup menjamin dengan mutlak keberhasilan di lahan Anda bila teknik ini digunakan, dapatkah Anda menolak untuk mencobanya? Tim dari ADRA Indonesia ingin supaya Anda memperoleh sukses yang terbaik, dan kami siap menerima umpan balik dari Anda tentang teknik ini. Selamat untuk keberhasilan. Hama keong emas adalah salah satu masalah besar yang bisa dialami oleh para petani di seluruh Indonesia. Hama keong emas selalu memakan tanaman benih. Berikut ini adalah teknik untuk membasmi hama keong emas ini. Pertama-tama, potonglah kayu sepanjang setengah meter. Tempatkan kayu itu di ujung sawah seperti yang Anda lihat. Dan tempatkan kayu berikut ini dengan jarak sekitar 2 meter dari satu sama lainnya. Setelah itu, potonglah kayu menjadi 2 dan simpanlah makanan seperti rumput seperti yang terlihat sebagai berikut ini. Keong emas ini akan naik sendiri ke atas kayu untuk membuahkan anak seperti biasanya. Keongnya kemudian bisa diangkat dari kayu dan dibuang. Ini adalah cara yang terbaik dan tercepat untuk membasmi sawah Anda dari hama keong emas.